beberapa proyek terakhir saya itu kita memang kalau musisi itu kesulitannya memang untuk meluncing album karena biayanya besar sekali gitu ya. Jadi saya berusaha sama teman-teman untuk mengcover semua biaya produksi mereka sampai urusan studio dan kemudian showcase. Mereka hanya cukup berkarya dan berkomitmen untuk hadir secara disiplin ke studio rekaman gitu. Jadi kemarin 3 musisi yang kita sudah launching itu ada 3 band indie, ada Matilda, kemudian ada saya lupa lagi, sampai Grogi. Nanti saya info lagi di yang lain. Nah itu yang masalah yang terjadi di Bali itu Mas Gibran. Kalau di Jakarta mungkin sangat mudah karena sponsor lebih gampang mengeluarkan dananya karena keputusan-keputusan sponsor itu jatuhnya di Jakarta bukan di Bali. Kami di sini hanya akhirnya dapatnya cuman yang bagian kecil aja gitu ya. Setelah kemudian keputusannya jatuh di Jakarta, distribusinya di Bali jadi mengecil gitu. Kebetulan saya juga terlibat di di festival Joyland Festival namanya yang selama ini setahun ada 2 kali. Itu pertama di Jakarta pada bulan November dan nanti di bulan Maret ada di Bali di Peninsula. Terima kasih Mas. Terima kasih Om Selo buat cerita. Gimana Mas? Silakan Mas. Gimana Mas? Iya, kita cari sponsor Mas Gibran. Jadi kita bikin proposal, kita bikin sponsor, terus mereka akhirnya timbal baliknya kan mintanya branding gitu Mas. Jadi kalau misalkan di video klip kita kasih logo mereka atau di album mereka ada logo mereka gitu. Jadi kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi mungkin sponsor yang bisa kita dekati gitu. Ya berarti ini ya kos untuk recording, betul, distribusi, betul. Semuanya kita cover Mas. Iya. Jadi musisi datang cuman main aja Mas. Oh iya? Iya betul. Termasuk promonya juga. Promosi juga Mas. Iya. Jadi kita petakan bagaimana kan biasanya musisi memang kadang terlalu ignoran untuk ngurusin sosial media gitu Mas karena mereka seniman ya. Iya. Jadi kita coba buatkan programnya. Ini kalau kamu mau publishing, ini caranya begini. Kalau ngurusin sosial media caranya begini kayak gitu. Lebih ke edukasi juga, kita undang beberapa musisi senior untuk ngasih kita workshop juga Mas. Di cover semua ya? Betul Mas. Iya. Nanti kalau tertarik saya kirim proposalnya Mas. Enggak apa? Oh enggak ya? Kami kan bukan. Di Solo ini kan kami baru aja bikin ini apa? Revitalisasi ini studio rekaman pertama di Indonesia. Betul. Lokananta. Betul. Makanya tadi kita pengen ini kan sekarang kita produksinya vinyl sama kaset masih kita pertahankan. Kita juga pengen ini naikin band-band indie yang ada di Solo. Jadi selama ini proposalnya disebarkan ke sponsor. Selama ini kebetulan yang baru yang nangkap itu baru perusahaan GSM Mas. Oke. Susah ya berarti ya? Susah banget Mas, tapi kita karena semangatnya pengen bantu, terjadi Mas. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Terima kasih Om Selo dan Mas Gibran untuk responnya juga. Dan sekarang kita akan lanjut ke Mas Dimas dan juga Mbak Sila Marsya. Selamat sore Mas Gibran, Mbak Selvi. Terus terang kita senang sekali bisa bertemu langsung karena saya juga fans sama Mas Gibran. Dan saya sebelumnya perkenalkan diri, saya Dimas Akira, saya di industri entertainment di sini, DJ dan juga musik director. Jadi saya atasannya dari kebanyak-banyak, saya punya DJ di klub gitu ya. Dan ini istri saya dan kami berdua juga content creator. Paling saya juga punya sedikit pemikiran karena kita di industri pariwisata ya, kita di industri entertainment juga mengenai yang baru-baru ini ya tentang pajak yang naik 40% ya. Itu mungkin yang saya ingin tanyakan kepada Mas Gibran, apa yang akan Mas Gibran lakukan nanti ketika Mas Gibran terpilih gitu untuk pajak ini, karena memang kita lihat sendiri di negara lain pariwisata itu akhirnya jadi option mereka banyak ke negara lain karena di sana jauh lebih mungkin pajaknya lebih murah dari sini gitu.
kita bisa lihat sendiri Bali mungkin jadi nggak seramai sebelumnya ya. Ternyata tidak ramai sebelumnya, itu doang sih yang saya concern di industri entertainment pariwisata Bali. Gitu Mas Gibran. Selamat sore, Mas Elvi, Mas Gibran. Kalau saya pribadi, saya juga karena support suami, karena sekarang saya lagi ibu rumah tangga aja, karena lagi mengandung anak kelima. Lebih ke kalau di Bali ini saya tahu kalau tourism memang nomor satu ya, maksudnya ya yang banyak bisnis juga jalan juga karena tourism gitu. Tapi di sini saya sama suami sebagai disc jockey yang base di Bali itu banyak banget merasakan pekerja-pekerja yang malah lebih banyak diutamakan WNA gitu. Pertanyaan saya, apakah sudah benar-benar masanya surat-suratnya udah bener kah, atau misalnya mungkin ada oknum-oknum yang harus ditertibkan kah gitu, karena banyak ya WNA dari Rusia, dari lagi ya banyak ya, dan mereka juga ini bukan DJ aja, yang saya dengar juga ada fotografer, bahkan pengajar penari Bali juga bahkan dari WNA gitu loh. Maksud saya nggak masalah sih, cuma kalau misalnya memang asal jangan ada oknum di balik itu satu, dan kedua harga mereka sudah jauh lebih mahal di atas harga warga lokal, orang lokal, dan menurut saya mungkin ada beberapa yang memang skillnya oke lah sesuai, tapi ada yang skillnya jauh banget juga di bawah dari anak-anak muda Bali ataupun Indonesia lainnya gitu, yang menurut saya mereka harusnya berhak mendapat tempat gitu, tidak tergeser oleh WNA tersebut. Semoga bisa dapat apa yang pada saya punya sampaikan. kitas gitu. Nah itu maksudnya saya kan juga sama suami juga mempertanyakan itu apakah benar gitu, dan apakah segampang itu. Saya rasa kalau tadi kami bertiga juga berbicara, kalau kami di warga negara orang juga pasti kami mau kerja sana juga tidak akan segampang itu gitu. Jadi saya lebih ke, mungkin bukan saya sama suami aja, tapi lebih ke anak-anak muda yang saya lihat banyak banget potensi. Sayang gitu mereka terkubur sama orang-orang yang bukan dari warga negara kita sendiri gitu. Terima kasih. Banyak ya DJ-nya ya? Banyak sekali. Rusia. Ya hampir bisa dibilang didominasi sama warga negara Orang-orang asing baru nggak? gitu. Orang-orang baru kan? Udah lama nggak? Atau gimana? Ada yang baru, ada yang lama. Dari saya sendiri sebenarnya nggak masalah ya, cuma ya saya concernnya adalah saya pengen lihat tuh lebih banyak orang kita, orang lokal itu yang lebih diutamakan lah, yang bekerja yang adil juga gitu, karena kebanyakan mereka juga harganya jauh di atas gitu loh, beda sama orang lokal gitu. Jadi saya pengennya ngeliat Indonesia nih lebih, untuk pelaku industri entertainment apalagi DJ ini, saya pengennya tuh jadi tuan rumah gitu DJ-nya. Ya mereka ini keren-keren sekali gitu. IO-nya lebih pilih mereka? Saya kurang tahu juga kalau masalah IO ya, biasanya mungkin lebih bukan IO sih, lebih banyak dari tempat yang maunya mereka gitu, residensinya seperti itu. Oke, itu perlu dicek itu kipasnya. Untuk masalah pajak tadi memberatkan ya, apalagi pasca COVID ya, memberatkan ya. Oke. Soalnya kalau nggak saya dengar dari saya lihat di sosial media barusan kalau Bali itu rencana naik 40%, malah maaf kalau di Thailand itu mau turun jadi 5% kalau nggak salah. Itu saya tadi baru baca dari sosial media. Oke, terima kasih Mbak Sela dan juga Kak Dimas. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya di sesi-sesi yang lain. Dan sekarang kita akan berpindah kepada Ibu Dina dari Bali Utara. Silakan Bu Dina. 4075. Selamat sore Mbak Gibran, Mbak Selvi, Mbak Rum dan tim sekalian. Saya kenalan lagi, saya dengan Dina Widiawan dari Bali Utara, Buleleng. Seperti yang saya bilang, saya pengusaha tas kerajinan, tas handmade berbahan kain-kain celuk pewarna alam, di mana kami di Buleleng mengolah daun-daun sampah yang memang tidak bisa digunakan lagi menjadi pewarna-pewarna alam seperti daun ketapang, daun indigo, daun mangga dan sebagainya. Kami terus terang saja di Bali Utara, kami bisa memproduksi barang-barang kerajinan dengan kualitas yang seperti Mas Gibran lihat di bawah, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Hanya kendala yang kami alami di Bali Utara, kami masih merasa ada ketimpangan antara Bali Utara dan Bali Selatan.
Khususnya saja dari segi transportasi umum, kita benar-benar tidak ada transportasi umum yang menghubungkan antara Buleleng dan Denpasar khususnya. Jadi kalau mau ke Denpasar kita harus naik kendaraan pribadi, itu pun udah macet mas. Kita mau lewat Bedugul, macetnya di Bedugul. Itu nggak bisa dibilang hari apa aja. Kadang-kadang tiap hari juga wisatawan banyak banget tumpah ruah Bedugul. Mau lewat Kintamani apalagi, Kintamani lebih crowded. Kita Buleleng akhirnya jadi salah satu daerah yang kadang-kadang jadi kalau dibilang terisolasi mungkin sangat ekstrim ya saya bilang. Jadi dari ongkos produksi pun kita akan lebih mahal dari daerah selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak punya sarana untuk memamerkan produksi kami, produk-produk kami. Kalaupun kami akan membuka toko offline di Buleleng, yang masuk nggak ada mas, yang lihat nggak ada. Jadi orang-orang nggak ada belanja di Buleleng. Jadi kita untuk minta dukungan dari pemerintah, adanya tempat untuk memamerkan pun sampai saat ini belum ada mas. Adapun plut juga belum terlalu optimal. Sudah ada mas, tapi belum terlalu optimal untuk pemanfaatannya. Jadi kita tidak ada event ataupun sejenis seperti itu yang diadakan di Bali Utara mas. Masih selatan sentris gitu loh. Semua acara kegiatan hanya berfokus di selatan gitu. Jadi besar harapan kami kalau di Bali Utara ada setidaknya ada sarana transportasi umum aja mas. Misalnya seperti kereta kayak atau ya sarana transportasi lain lah yang menghubungkan antara utara selatan ataupun Buleleng dengan kota dan kabupaten provinsi lain. Itu aja sih besar harapan kami di Buleleng seperti itu mas. Karena Terima kasih. kita yakin Buleleng tidak kalah dengan Bu Dina, mohon Buleleng. maaf, Terima waktunya kasih. sangat terbatas, jadi kita harus kebut-kebutan sedikit ya. Nanti mungkin Mas Gibran bisa langsung merespon gitu sekalian secara umum untuk apa yang sudah disampaikan teman-teman yang lain juga. Jadi sekarang saya berikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk merespon mungkin dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Silakan Mas. Ibu kesini berapa jam? 3 jam ya paling? Ya 4 jam. 3 jam. Hmm. Paling lancar 3 Mobil jam. pribadi ya. Iya, terpaksa naik mobil pribadi. Kadang-kadang kita naik travel mas, tapi itu pun harus kita ordernya 3-4 hari sebelumnya. Karena hanya ada satu travel yang Singaraja dan Pasar. Ibu KTP-nya KTP Buleleng. Buleleng mas. Setuju kalau ada bandara? Setuju nggak setuju sih mas. Kenapa? Pertama mungkin kalau kita lihat dari pengalaman kemarin saya lihat di media sih, kebetulan saya nggak ke Denpasar karena tahu macetnya begitu. Ya kita pikir memang harus ada second opinion untuk sarana transportasi orang yang mau ke Bali lah sebenarnya. Karena saya lihat keluar dari area Benoa itu aja udah nggak bisa ini kan. Yang kedua mungkin kalau menurut saya mungkin lebih urgent untuk seperti kereta atau apa yang menghubungkan Buleleng ke jalan tol. Ya, yang mempercepat lah kita aksesnya mas. Sarana karena Buleleng pun tidak ada sarana transportasi umum dalam kota pun tidak ada. Jadi kita harus punya kendaraan pribadi untuk kemana-mana. Dan kita membeli sarana-sarana untuk bahan-bahan craft dan sebagainya juga tidak ada di Buleleng. Kita untuk memasarkan produk, kita mau masuk ke platform digital seperti Shopee dan sebagainya. Biasalah kalau kita lihat Shopee pasti kita lihat barang yang murah, sedangkan kita Buleleng itu artisan yang barang-barangnya lumayan mas. Jadi walaupun kita sudah sedetail itu menjelaskan kualifikasi produk kita apa segala macam, orang jarang tertarik. Jadi hanya dengan berpameran seperti tadi kita bisa menjelaskan produknya. Cuma itu tidak ada di Buleleng, jadi kita harus ke selatan. Kita harus cari ya pameran-pameran daerah selatan dan akses untuk itu tidak terlalu banyak kita dapatkan mas. Ya jadi kalau mau jualan atau promosi harus ke Denpasar di sini karena produk kita kan unik mas. Iya, Iya, jadi produk kerajinan Buleleng itu ya peminatnya juga orang tertentu kayak tadi pewarna alam, harganya relatif agak mahal dan kita harus menjelaskan secara detail produk kita person by person. Cuma akses untuk pameran seperti itu kadang-kadang kita di Bali Utara nggak dapat. Kemarin karena kebetulan produk kita bersinggungan dengan produk yang sustainable, saya dapat kesempatan di G20 mas. Tapi banyak teman-teman yang tidak mendapatkan akses ke situ karena
akses untuk dapat Kemarin waktu informasi di ada Twenty dapat orderan apa? Goodie bag segala macam itu apa? ada sih goodie Ada. bag. Dengan saya rutin sih mas tiap bulan ada dari yayasan, suatu yayasan yang di New York. Iya. Emang tidak terlalu banyak, mungkin 100 biji, 150. Saya bikin tote bag dari perca-perca. Ya, mereka suka mas, dikirim ke New York. Iya, iya, iya. Baking case. Tapi nggak terlalu banyak sih. Jadi Berarti Ibu sebagai warga Buleleng lebih ingin ini ya, apa, konektivitas sama akses ya Bu ya? Iya. Untuk ke selatan. minimal ke selatan di sini mas. Enggak, kalau misalnya ada bandara, terus Buleleng jadi titik pertumbuhan ekonomi baru biar pertumbuhan ekonomi merata, menurut Ibu gimana? Kalau memang bisa membawa untuk perkembangan kita di Buleleng, setuju mas. Setuju ya. Enggak, maksudnya kita bikin konektivitas akses bukan untuk nanti warga ujung-ujungnya meluncur lagi ke selatan, tapi biar di Buleleng jadi titik pertumbuhan ekonomi baru Bu. Tadi itu sih yang saya jelaskan waktu di mana? Di Buleleng. Singaraja ya. Karena kalau seperti saya mas, sampai Gimana? itu pun saya tidak akan mau pindah dari Buleleng. Gitu ya. Ya, dan produk saya memang Tapi kenapa cari saya uangnya tetap di sini. mau tidak mau karena memang tidak ada tempat untuk menjual di Buleleng. Saya bikin Oke. produk tas handmade itu memang suatu produk idealisme saya mas. Dari kain kita bikin di Buleleng, saya jahit sendiri di Buleleng. Kita mau bikin produk unggulan Buleleng. Cuma setelah ada produk kualitasnya bagus, kita memasarkan agak susah. Untuk pengenalannya belum mas. Iya, Jadi iya. besar harapan saya Edukasi untuk pasarnya mungkin agak gampang. dikolaborasikan atau gimana mas. Mungkin kalau ada yang dari Solo mau kolaborasi dengan kita, monggo, saya suka sekali. Saya menunggu kesempatannya. Oke. Nggak, produk-produk artisan kayak punyanya Ibu misalnya masuk ke misalnya apa ya? Toko oleh-oleh kayak Krishna dan lain-lain itu Saya masuk baru nggak ya? masuk di Pendopo mas. Di Pendopo, Konsinyasi ya. ya konsinyasi. Berat nggak? Tapi masih masuk sih untuk Masuk ya. hubungan kita. Oke. Kita masih bisa sih untuk ini mas. Makasih ya Bu ya untuk masukannya ya Saya makasih. dari warga Buleleng. Nggak, kita pengen kalau bisa tuh ada kajian sih. Bukannya kita menjanjikan pembangunan bandara ya, tapi kita pengen mengkaji ulang. Soalnya kemarin saya baca dari berita kan apa bandaranya sini kan udah sangat-sangat overload ya. Kita pengen ada titik pertumbuhan ekonomi baru lah biar merata. Di sini ada yang dari Bali Utara nggak? Ada. Oh, Bali Utara. Setuju? Ada bandara. Kalau saya sih antara setuju dan enggak ya. Oh, sama ya. Apa? Setujunya sih mungkin oke untuk perkembangan usaha di sana lebih bagus lagi. Cuma Apa? yang saya tidak setuju itu tentang alam. Ya, takutnya kan apalagi sekarang di Bali itu banyak sekali alam-alam itu dirusak gitu loh. Dan di Bali Utara kan termasuk yang masih ada alam lebih dari di sini gitu loh. Dan takutnya nanti di sana alam rusak karena seperti itu. Pembangunan airport. Ya, seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Dan juga saya salah satu pemilik usaha menengah ke bawah di bidang sekolah surfing. Sejak corona ini saya merasa seperti bagaimana ya, kita itu tidak berkompetisi dengan warga kita sendiri, tapi kita sekarang berkompetisi dengan warga negara asing. Oh sama ya. Ya, Oke. jadi banyak sekali warga negara asing yang memakai visa mereka itu tidak benar. Jadi banyak juga oke, kalau mereka membuat usaha di sini kita selalu welcome. Apalagi itu memberikan pekerjaan untuk warga. Tapi kadang-kadang mereka juga ikut turun ngajar surfing. Dan sedangkan nggak punya surfing itu kitas kan juga. ya sekolah surfing itu kan bukan bisnis yang paling atas gitu loh, kita orang masih bawah. Jadinya banyak teman-teman saya yang dari komunitas surfing itu banyak juga mengeluh seperti itu. Banyak negara asing yang kesini working as illegal. Seperti itu sih. Banyak ya. Lumayan sih. Dan itu membuat saya sangat sedih sekali ya. Saya mungkin di Bali itu mungkin sebeberapa aja yang benar-benar
sekolah surfing itu milik orang Bali, termasuk saya dan mungkin beberapa orang. Yang lainnya itu banyak sekali sekolah surfing, surf camp itu miliknya orang luar negeri semua. Dan kadang-kadang ya seperti itu, apalagi kita orang lokal yang mau berusaha, support kita kurang. Padahal yang kita lakukan itu seperti kita bukan hanya mencari uang, tetapi kita juga setiap minggu itu kita mengajarkan anak panti asuhan di Bali dengan gratis. Kita mencari bibit-bibit dan juga kita tentang alam, dan juga permasalahan di Bali itu sekarang macet, itu macetnya parah sekali, apalagi di tempat tinggal saya yang di Canggu itu semakin hari semakin gila. Ya. Dan sampah, nah sampah ini mungkin banyak bukan hanya di Bali, di Indonesia yang mungkin perlu lebih mengerti tentang sampah gitu loh, karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan, dan kadang-kadang saya yang pencinta alam jadi melihat sedih gitu loh. Mungkin untuk kedepannya lebih diberikan pendidikan lagi di sekolah-sekolahan tentang yaitu daur ulang atau tentang sampah. Ya, begitu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga kami ucapkan buat